Desa Karangjati terlelap dengan tenang. Desa itu terletak di kaki gunung, dikelilingi hamparan sawah hijau. Kehidupan di sini tampak begitu damai, tapi selalu ada bayangan yang mengintai. Bayangan ini adalah alas geni, hutan api, begitu mereka menyebutnya. Pohon-pohonnya kuno, berpilin dan kegelapan menyelimuti di bawah rindangnya. Bahkan sinar matahari segan menembusnya. Udara di dekat alas geni terasa berbeda. Rasanya berat, pekat. Aroma aneh sering tercium dari sana, seperti tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar berbau logam, hampir seperti hangus. Penduduk desa berbicara dengan berbisik. Mereka berbicara tentang roh-roh para penjaga, tentang mereka yang masuk dan tak pernah kembali, atau kembali dalam keadaan berbeda, hancur, kosong. Alas geni mengawasi, ia menunggu. Banyak cerita dikisahkan, turun-temurun dari generasi ke generasi. Kisah tentang cahaya aneh yang berkelip, tentang bisikan di embus angin, tentang alunan gamelan yang seram dan menyedihkan terdengar saat tak ada pemain di dekatnya. Itu semua adalah peringatan, kata para tetua, untuk menghormati batas-batas hutan, untuk tidak pernah mengganggu tidur lelapnya. Hutan itu menyimpan kekuatan, mereka tahu. Ada pantangan khusus, aturan suci yang tak boleh dilanggar. Tidak seorang pun boleh mengambil apapun dari alas geni. Tidak sebongkah batu, tidak sehelai daun, bahkan ranting yang jatuh sekalipun. Dan satu area tersembunyi yang khusus. Tempat itu benar-benar terlarang. Kata mereka, jantung ini bersemayam di sana. Mengganggunya berarti mengundang bencana. Sebuah kebenaran yang dijunjung tinggi oleh Karangjati. Sukma tiba bersamaan dengan musim kemarau. Dia anak Karangjati, tapi kehidupannya sekarang banyak di kota. Sains jadi bahasa barunya. Geologi bidang yang dia pilih. Dia kembali untuk penelitian tentang batuan, tanah, dan sejarah gunung berapi. Dia tersenyum saja mendengar mitos-mitos desa. Cerita rakyat yang menarik, pikirnya dalam hati. Bukan apa-apa, cuma cerita lama. Mbah Rono adalah sesepuh desa. Wajahnya seperti menyimpan banyak kisah dari masa lalu. Matanya menyimpan kearifan orang zaman dulu. Beliau penjaga tradisi, juga penjaga perjanjian yang tak terucapkan. Beliau kenal betul sifat alas geni. Beliau bisa merasakan napas dan gerak-gerik hutan itu. Beliau menghormati kesunyian alas geni yang terasa begitu kuat. Melihat Sukma kembali, ada sedikit rasa khawatir di hati Mbah Rono. Wulan adalah teman masa kecil Sukma, hatinya tetap di Karangjati. Dia bekerja sebagai guru. Pikirannya sudah modern, tapi kepercayaan lama masih ada dalam hatinya. Kepercayaan itu memberinya rasa nyaman, sekaligus sedikit rasa takut. Wulan melihat keraguan di mata Sukma. Itu membuatnya sangat khawatir. Dia tahu hutan itu bukan sekadar kumpulan pohon. Hutan itu hidup dengan caranya sendiri. Jalan hidup mereka akan segera bersilangan. Sukma dengan peralatan modernnya, Mbah Rono dengan pengetahuan leluhurnya. Wulan berada di antara dua dunia itu. Alas geni menunggu tidak jauh dari sana. Hutan itu merasa perubahan-perubahan kecil yang terjadi. Kedatangan seseorang dengan pikiran yang selalu ingin tahu dan bertanya. Kewaspadaan penjaganya yang sudah tua. Kecemasan dari hati yang percaya. Takdir mulai terungkap. Penelitian Sukma menuntunnya ke bagian hutan yang lebih jauh ke dalam, menuju jantung alas geni yang terlarang. Peta geologinya seperti memberi petunjuk. Mungkin ada kandungan mineral yang aneh, atau jejak gunung berapi yang unik. Dia bicara dengan Mbah Rono. Wajah Mbah Rono jadi tegang. Jangan ke sana, nak. Mbah Rono melarang. Ada tempat yang tidak boleh diganggu. Sukma mendengarkan dengan sopan, dengan sabar. Tapi rasa penasarannya sebagai ilmuwan sangat kuat. Dia pikir itu cuma kepercayaan lama yang menghalangi dia menemukan sesuatu. Diam-diam dia merencanakan perjalanannya. Dia mengemasi alat-alatnya, palu, kantong sampel, dan GPS. Dia merasa semangat karena memberanikan diri. Dia mau buktikan kalau cerita-cerita itu tidak benar. Dia akan pulang membawa jawaban. Dia menemukan ceruk tersembunyi itu. Tempat itu sunyi senyap, terasa ganjil. Udaranya anehnya tidak bergerak. Cahaya matahari sulit menembus. Terasa hawa hangat yang aneh dari tanah. Dia melihat susunan batu yang tidak biasa. Ada yang kelihatannya seperti bercahaya samar-samar. Dia mengeluarkan palunya.
Dia memecahkan sedikit bagian batu itu. Sebuah batu kecil, gelap dan hangat saat disentuh. Saat batu itu terlepas, terdengar seperti desahan melewati pepohonan. Bukan angin, tapi seperti ada yang bernapas. Napas yang dalam dari sesuatu yang sangat tua. Hawa hangat dari tanah sempat terasa lebih panas. Kemudian, udara dingin yang aneh datang. Sukma menggil untuk dia mengabaikannya. Dia masukkan batu itu dari sini. Dia sudah terbiang ceri. Dia sudah balik pergi. Tidak tahu apa dan tidak tahu pasal dua bangwakas. Kembali di rumah sewaannya di desa, Sukma merasa sangat lelah. Aneh rasanya. Batu kecil itu ada di atas mejanya. Kelihatannya lebih gelap sekarang, lebih dingin. Malam itu dia susah tidur. Dia mendengar suara garukan pelan, datang dari dinding, dari langit-langit. Dia bilang ke dirinya sendiri itu pasti tikus. Atau mungkin rumah tua ini sedang bergerak sedikit. Tapi suara itu terasa seperti disengaja. Besoknya hal-hal jadi makin aneh. Laptopnya sering sekali mati sendiri. Apalagi waktu dia coba periksa data dari batu itu. Kompasnya berputar tidak karuan. Bahkan jam digitalnya juga berkedip-kedip. Dia melihat bayangan dari sudut matanya. Gerakan cepat, sekilas. Seperti sesuatu yang tinggi dan kurus, melintas cepat lalu menghilang. Dia merasa makin tidak tenang. Malam-malamnya jadi siksaan. Dia bermimpi tentang hutan itu. Tentang akar-akar yang mencengkeram, daun-daun yang berbisik. Tentang mata yang mengawasi dari kegelapan. Dia sering terbangun dengan keringat dingin. Suara garukan itu makin keras. Kadang-kadang ada ketukan pelan di jendelanya. Waktu dia lihat tidak ada apa-apa. Hanya desa yang sepi diterangi bulan. Dan bayangan alas geni yang tampak besar dan mengancam. Orang-orang desa mulai memperhatikan. Sukma kelihatan pucat, seperti ketakutan. Dia jadi gampang kaget, sering terkejut. Bisik-bisik mengikutinya sekarang, bukan cuma dari hutan, tapi juga dari orang-orang Karangjati yang khawatir. Avage tideris. The koifiring olas gini. Ajun sedwasukin poisinten. Ading sedih bausid. Bagian kelima. Sains terkepung, keyakinan Sukma yang mulai runtuh. Sukma tetap berpegang pada ilmu pengetahuannya. Dia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Suara-suara itu? Mungkin karena rumahnya sudah tua, atau ada hewan pengganggu. Peralatan yang rusak? Mungkin karena listriknya tidak stabil. Mimpi buruk? Itu pasti karena stres dan kurang tidur. Bayangan-bayangan itu? Itu hanya karena kelelahan. Dia membuat catatan yang sangat teliti, mencoba menemukan pola-pola yang logis, mengelompokkan kejadian-kejadian aneh itu, dan mencocokkannya dengan hukum alam yang diketahui. Tapi, bukti-bukti yang ada semakin tidak mendukung penjelasannya. Batu dari alas geni itu kadang terasa hangat, hampir seperti berdenyut pelan. Dia mencoba mengukur suhunya. Hasil pengukurannya tidak tetap, sangat aneh. Sampel penelitiannya menunjukkan kejanggalan. Ada jejak-jejak energi yang tidak bisa dia jelaskan. Pandangan dunianya yang tersusun rapi berdasarkan logika, break time mulai retak sedikit demi sedikit. Dia mulai menghindari orang-orang, tatapan khawatir mereka, dan bisikan-bisikan mereka. Dia merasa mereka seolah menuduhnya dalam diam. Peringatan Bahrono terngiang-ngiang di telinganya. Ada tempat-tempat yang tidak boleh diganggu. Wajah Wulan yang cemas terus membayanginya. Dia merasakan ketakutan yang perlahan muncul. Ketakutan yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Ketakutan yang tidak masuk akal. Pikiran ilmiahnya sedang bertentangan dengan perasaannya. Teror itu jelas sekali ditujukan secara pribadi kepadanya. Semuanya hanya terfokus pada dirinya seorang. Bisikan-bisikan itu seolah memanggil namanya. Bayangan-bayangan itu sepertinya hanya mengawasinya. Suatu malam, dia menemukan catatan-catatannya tentang batu itu. Break time point-point berserakan di lantai, seolah dilempar oleh tangan yang marah.
Padahal pintunya terkunci. Dia sendirian di rumah itu. Atau belum dipikirkan. Bagian ke-6, pengungkapan sang tetua memahami kemarahan purba. Mbah Rono datang ke rumah Sukma. Beliau tidak mengetuk pintu dengan keras. Kehadiran beliau terasa begitu saja. Sukma membuka pintu, wajahnya tampak kuyu. Mata lelaki tua itu seolah mengerti segalanya, dipenuhi kesedihan yang mendalam. Hutan ini terjaga, Sukma ucapnya. Suaranya rendah dan tenang. Kamu telah mengganggu sang geni. Amarahnya kini menyentuhmu. Sukma ingin membantah, hendak menawarkan teori-teori ilmiah. Namun kata-kata itu seakan mati di tenggorokannya. Ia memandang Mbah Rono, menatap keyakinan dalam pandangan itu. Ia merasa sebagian kecil pertahanannya runtuh. Apa itu, Mbah? Tanyanya, suaranya lirih nyaris berbisik. Gini ini, apa yang telah kulakukan? Pertanyaan itu adalah sebuah bentuk kepasrahan. Mbah Rono duduk perlahan. Beliau mulai bertutur tentang tradisi-tradisi kuno, tentang ruh alas geni. Bukanlah hantu, bukan pula iblis, melainkan daya hidup hutan itu sendiri. Purba, perkasa, terhubung erat dengan bumi, pepohonan, dan bebatuan. Batu yang kau ambil itu, ujar Mbah Rono, adalah serpihan jantungnya, sebuah titik pusat bagi energinya, kesadarannya. Sang geni menuntut penghormatan, keseimbangan. Pantangan-pantangan itu, larangan-larangan itu. Itu bukanlah sekadar takhayul belaka. Itu adalah pagar pelindung, Mbah Rono menjelaskan, untuk menjaga keselarasan, untuk mencegah kekuatannya meledak tak terkendali. Ia merasakan sakit, merasakan pelanggaran, ucapnya. Dan kini ia berupaya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, atau membuat memahami rasa sakitnya. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan itu. Bagian 7, permohonan mendesak Wulan, jembatan antara dua dunia. Wulan menemukan Sukma di dekat sungai. Dia sedang melempar-lempar batu ke air tanpa semangat. Wajahnya kuyu, matanya cekung. Wulan sudah mendengar perkataan Mbah Rono. Suasana di desa tegang, semua cemas. Bahkan udara terasa berat. Wulan duduk di sampingnya dalam diam. Lama sekali tak ada yang bicara. Sungai terus mengalir seolah tidak peduli dengan perasaan mereka yang sedang kacau. Sukma, Wulan memulai pelan. Kamu harus dengarkan Mbah Rono. Suaranya agak gemetar. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan buku-bukumu. Dia juga sudah melihat hal-hal aneh. Cahaya kelap-kelip di dekat pinggir hutan. Hewan-hewan gelisah, tidak tenang. Cerita-cerita lama neneknya kini terasa sangat nyata dan menyeramkan. Wulan cemas padanya, pada semua warga. Sukma menatap Wulan. Sukma melihat ketakutan sungguhan di mata Wulan. Bukan tatapan menghakimi, tapi kekhawatiran yang dalam. Wulan, aku bingung harus percaya apa. Suaranya berat penuh keraguan. Pikiranku bilang ini mustahil. Tapi yang aku alami, kata-katanya terputus, tidak bisa melanjutkan. Sisi ilmuwan dalam dirinya mulai kalah. Rasa takut dalam dirinya mulai muncul. Kepercayaan itu tidak selalu soal bukti, Sukma. Wulan meletakkan tangan di lengannya. Kadang ini soal rasa hormat. Hormat pada hal-hal yang tidak kita mengerti. Mbah Rono tahu caranya. Beliau bisa membantu menenangkan sang geni. Kumohon Sukma, demi dirimu, demi Karangjati. Permohonan itu lulus dan mendesak, sebuah permintaan dari dunia yang selama ini diremehkan. Bagian 8, ritual pendamaian, sebuah pilihan yang ditempa ketakutan. Mbah Rono menyiapkan sesajen, kembang 7 rupa, kemenyan, harum dan berasap, nasi yang dimasak dengan santan, air dari mata air keramat. Beliau menyusunnya di atas daun pisang tepat di pinggir alas geni. Wulan berdiri di dekatnya, membantu. Tangannya bergerak dengan penuh khidmat. Doa-doanya hanya bisikan lirih. Sukma memperhatikan ada gejolak dalam hatinya. Ini terasa seperti sebuah kemunduran, sebuah pengkhianatan terhadap pendidikannya. Namun, rasa ngeri itu tak bisa dipungkiri. Malam-malam tanpa tidur, kehadiran yang menghantui. Peralatan ilmiahnya tak berguna. Akal sehatnya tak mampu memberi ketenangan. Mbah Rono memberi isyarat agar dia mendekat. Kamu harus menjadi bagian dari ini, Sukma. Kamu harus menunjukkan penyesalanmu. Dia harus membuat pilihan, menerima ritual kuno ini, atau tetap berpegang pada keraguannya yang mulai goyah. Dia teringat batu itu.
Kehangatan itu, energi aneh itu. Dia teringat bayang-bayang itu. Dia teringat mata Wulan yang penuh ketakutan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia akan ikut sepenuhnya. Tapi sebagian kecil dari dirinya, sisi ilmuwannya, memutuskan untuk mengamati, untuk mencatat dalam benaknya. Dia berlutut di samping Bahrono. Dia mengikuti petunjuk sesepuh itu, mengucapkan doa-doa yang tak sepenuhnya ia mengerti. Suaranya awalnya ragu, lalu lebih mantap, lebih tulus. Dia merasakan dereotas yang berat, solving di sekeliling mereka. Dia merasa ada mata tak kasat mata yang mengawasi ritual lari. Dan bersama dengan itu, ujian sesungguh untuknya. Bagian 9. Wajah asli sang geni, ikatan api dan pemahaman. Saat Mbah Rono merapal mantra, asap kemenyan mengepul tebal. Udara jadi panas sekali. Cahaya merah samar-samar muncul dari dalam alas geni. Sukma merasakan kehadiran yang kuat. Sangat kuat, kuno, dan terasa nyata sekali. Bukan cuma marah yang dia rasakan, tapi juga kesadaran yang dalam. Kesadaran yang terikat dengan bumi ini. Tiba-tiba pikirannya dipenuhi sesuatu. Bukan rasa takut, tapi pemahaman. Gambaran, perasaan, informasi. Sang geni bukan cuma roh biasa, dia adalah makhluk hidup panas bumi yang rumit. Jaringan luas yang punya kesadaran, hidup di dalam tanah vulkanik. Jantungnya adalah pusat energi. Batu itu semacam alat perasanya. Pikiran ilmiahnya kaget lalu nyambung. Pantangan-pantangan itu bukan tak hayul. Pantangan itu melindungi kehidupan yang rapuh ini. Keajaibannya adalah cahayanya yang hidup. Medan energinya, kesadarannya. Ritual tadi adalah cara berkomunikasi. Persembahan rasa hormat dan energi. Sang geni bukan cuma mau batunya kembali. Dia ingin dimengerti. Bukan cuma ditakuti, bukan cuma disembah. Tapi diakui apa adanya. Sukma kaget sampai mundur. Gambaran-gambaran tadi pelan-pelan hilang. Cahaya di hutan meredup. Barono melihat Sukma. Barono tersenyum penuh arti. Kamu mengerti sekarang, Sukma? Sukma mengangguk, takjub dan terguncang. Dia mengerti, ilmu pengetahuan dan hal gaib, keduanya seperti dua sisi dari satu koin. Menjelaskan kembali sudah. Dia sekarang tercat dan kenal geni. Tapi karena pengetahuan. Penjaga biru dia jembat story Twitch tinggi. Sang geni telah memilih penerjemahnya. Penelitiannya baru saja dimulai.